Jadi nektar itu akan diolah menjadi madu, kemudian polen itu akan diolah menjadi bipolen. Halo sahabat My Star Story, perkenalkan nama saya Iwayan Agus Suardika. Kalau di Facebook akun saya Suardika B. Nah, saya pemilik dari budidaya lebah trigona bambu bihani trigona Bali yang terletak di Klungkung, Bali. Di sini saya membudidayakan lebah trigona jenis Lepisep dan Itama. Jadi ada dua jenis yang saya budidayakan di sini. Lepisep itu kele-kele lokal atau di sini disebut kele-kele Bali. Kemudian ada trigona Itama. Itu asalnya dari hutan Sumatera. Jadi di sini kele-kele Bali atau jenis Lepisep itu tekstur atau ukuran tubuhnya itu lebih kecil daripada kele-kele Itama. Kemudian sarangnya juga lebih kecil. Kemudian madunya dominan dia agak asam. Kemudian cara panennya itu biasanya diperas. Kemudian untuk yang jenis Itama itu lebahnya besar, itu 3 kali lebih besar daripada kele-kele Bali. Jadi sistem budidayanya itu memakai topping. Nanti kita akan lihat. Kemudian cara panennya itu madunya disedot. Saya tertarik dengan budidaya kele-kele Itama yang dari Sumatera itu karena produksinya itu lebih cepat dibandingkan yang kele-kele Bali. Namun juga dipengaruhi oleh vegetasi atau tanaman bunga yang ada di sekitar lingkungan budidaya. Ya, seperti itu. Di sini saya membudidayakan lebah trigona, yaitu lebah tanpa sengat. Saya lebih tertarik dengan lebah tanpa sengat. Sebetulnya lebah ada dua jenis, yaitu bersengat dan tidak bersengat. Yang bersengat itu namanya lebah apis. Ada 3 kalau di Indonesia. Yang pertama itu ada apis dorsata atau lebah hutan. Kemudian ada apis cerana, itu lebah yang ditangkarkan, yang pakai kungkungan-kungkungan seperti itu. Kemudian ada lebah millifera, itu lebah Eropa tapi sudah bisa dibudidayakan di Indonesia. Saya lebih tertarik dengan trigona karena lebih gampang, kemudian tidak beresiko. Kalau lebah tanpa sengat itu biasanya mukanya benjol-benjol itu karena bisa disengat. Jadi saya di sini mendirikan budidaya dengan nama bambu bihani trigona Bali itu sejak masa pandemi, yaitu pada awal 2020, kalau tidak salah itu bulan April 2020, ketika keadaan sedang lockdown, jadi tidak ada kegiatan. Kemudian juga karena PHK, jadi saya mencoba untuk bersahabat dengan alam dengan membudidayakan lebah trigona. Jadi dari sana saya bisa atau ya cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai sekarang ini. Ya, seperti itu awalnya. Sebelum saya budidaya lebah trigona, saya itu bekerja di sektor pariwisata.
Jadi pekerjaan saya itu sebagai koki di salah satu perusahaan industri pariwisata. Jadi karena ya keadaan corona, jadi saya memutuskan untuk bersahabat dengan alam. Apalagi di saat itu, di saat pandemi, banyak orang-orang yang ingin sehat dan membutuhkan produk kesehatan. Jadi saya memanfaatkan peluang tersebut untuk memulai usaha budidaya lebah. Ya, sampai sekarang ini masih saya jalankan dan cukup banyak pelanggan yang berlangganan dengan saya. Jadi di sini modal awal saya budidaya itu, perkiraan itu saya pertama membudidayakan 5 koloni lebah. Jadi untuk coba-coba, kira-kira modalnya itu sekitar, kalau tidak salah sama vegetasi, sekitar 1,5 juta. Dari sana kemudian saya lihat perkembangannya bagus. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi saya banyak kenal dengan orang-orang dari kampung-kampung, dari petani-petani, sehingga untuk produk madunya tersebut saya bekerja sama dengan petani-petani di kampung. Kemudian saya juga budidayakan di sini. Pertama itu saya coba 5 koloni, kemudian setelah kira-kira 5 bulan, saya juga selain itu juga menanam vegetasi yang banyak. Kira-kira sekitar 6 bulan itu saya dapat madunya itu dari 5 koloni sekitar setengah liter atau 2 botol. Jadi saya jual itu tetangga yang beli di sini dan harganya juga lumayan. Dari sana saya juga posting ke media, banyak permintaan. Dari sana saya mulai keluar. Jadi tidak hanya mengandalkan di sini, saya mulai keluar ke kampung-kampung. Kemudian saya ikut di beberapa komunitas lebah seperti Kele-Kele Bali. Di sana saya banyak menemukan teman yang juga berkecimpung di budidaya lebah. Jadi saya mendatangi. Jadi pekerjaan saya nganggur, tapi ya seperti ini, nganggur ke rumah-rumah petani. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya membudidayakan lebah, dan relasi saya juga banyak, atau partner yang diajak kerjasama juga banyak yang ada di desa-desa, seperti di Tabanan, ada di Karangasem juga, ada di Abang, Kubu. Itu sebagian besar madunya saya dapat dari hasil mereka membolang, dan sedikit juga dari kebun. Kalau sekarang ini di kebun saya ini ada sekitar kurang lebih cuma 40 koloni. Karena kalau terlalu banyak itu malah tidak maksimal. Jadi untuk produksi madunya per bulan saya kira-kira itu dapat madu sekitar 5 liter. Dulu itu saya pemasarannya hanya sebatas teman-teman. Jadi tetangga di sini, ada juga teman-teman yang di pasar, teman-teman yang sekolah dulu, kuliah. Jadi saya tawar-tawarkan, akhirnya ada yang beli. Setelah itu saya posting di marketplace Facebook, kemudian ada Instagram juga. Jadi saya posting di sana. Yes, untuk saat ini penjualannya cukup lumayan. Untuk wilayahnya itu sebagian besar hanya di Bali, terutama di daerah Denpasar. Kemudian juga sering kirim ke daerah Makassar juga pernah, ke Jawa juga pernah, tetapi tidak banyak, hanya beberapa saja.
Jadi di sini madu kelek-kelek itu banyak sekali manfaatnya karena mengandung vitamin C yang tinggi, kemudian ada mengandung juga antioksidan, sehingga bermanfaat untuk untuk membantu menurunkan kolesterol, kemudian membantu menyembuhkan asam lambung atau MAH, kemudian ada juga yang pastinya itu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, juga untuk mengatasi sariawan dan radang tenggorokan, kemudian untuk mengembalikan kebugaran tubuh apabila kita beraktivitas seharian dan merasa lelah. Cukup minum madu campur air hangat 1 sendok atau 2 sendok, itu sudah cukup untuk mengembalikan kebugaran tubuh dan juga untuk meredakan batuk, pilek, juga bisa menambah nafsu makan. Jadi keuntungan saya berternak atau budidaya lebah di sini, yang pertama itu saya dan keluarga sehat karena saya sendiri setiap hari mengonsumsi madu dan juga keluarga. Dari segi ekonomi juga sangat membantu di saat keadaan ekonomi saya sedang terpuruk pada saat itu. Jadi setidaknya bisalah untuk membantu untuk di dapur atau untuk keperluan lainnya. Dulu areal ini seperti hutan belantara. Semenjak mengenal lebah trigona, ya setidaknya ya lebih bagus lah daripada yang dulu. Jadi manfaatnya juga mencintai alam. Jadi keuntungannya bisa membuat alam lebih bagus seperti itu, bisa membuat lingkungan lebih asri. Selain produk saya menjual madu ke masyarakat, saya di sini juga ada vegetasi. Jadi saya juga menyediakan vegetasi, saya juga menjual koloni atau bibit lebah. Kemudian selain itu, bagi yang mau mencari tahu atau mencari informasi bagaimana tentang budidaya lebah, juga bisa datang ke sini langsung. Nah, jadi di sini free ya. Yang penting saya ada di lokasi seperti itu. Untuk budidaya lebah trigona ini dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Jadi kuncinya itu harus disiplin. Pertama itu sebelum budidaya itu kita harus menyediakan vegetasi atau bunga. Jadi yang dibutuhkan lebah ini adalah nektar, polen, dan resin. Jadi kita harus menanam pohon yang mengandung nektar, polen, dan resin. Seperti di belakang saya ini ada bunga air mata pengantin. Ini mengandung nektar dan polen. Kemudian ada pohon mangga, itu mengandung resin. Jadi resin itu diperlukan untuk membuat kantong-kantong telur dan kantong-kantong madu. Setelah ada resin, baru lebahnya itu akan mencari nektar dan polen. Jadi nektar itu akan diolah menjadi madu, kemudian polen itu akan diolah menjadi bipolen. Jadi untuk vegetasi itu yang wajib atau yang kita butuhkan itu adalah bunga yang berbunga sepanjang tahun. Jadi tidak mengenal musim, meskipun musim hujan, musim panas, tanaman tersebut tetap berbunga. Untuk di daerah-daerah seperti di desa-desa itu, bunga-bunga ini hanyalah untuk pendamping atau pakan tambahan di kala masa paceklik. Jadi bunga-bunga ini diantaranya itu ada bunga air mata pengantin, kemudian ada bunga jet tropa atau Batavia, ada Santos lemon, kemudian ada sakura, ada Kaliandra luciana, juga ada hujan mas. Itu semua bunganya berbunga sepanjang tahun.
tanpa henti, tidak mengenal musim. Jadi harapan saya sebagai pembudidaya lebah trigona, harapan saya madu saya bisa diterima atau dipasarkan di seluruh Indonesia atau di seluruh Nusantara. Kemudian saya juga berharap kepada semua peternak lebah atau pembudidaya agar tetap bekerja sama sehingga selalu memberikan madu dengan kualitas yang terbaik, tentunya untuk kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsinya. Jadi bagi yang ingin selalu sehat, ingin memesan madu, bisa hubungi saya di sosial media Facebook dengan alamat Facebook Suardika-B, kemudian Instagram Suardika_B, kemudian bisa di WA 085 792 330 148, atau dapatkan juga tester secara langsung bila langsung datang ke lokasi budidaya kami yang beralamat di BTN Penasan Permai, Blok H, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Saya siap melayani. Terima kasih untuk sahabat My Star Story sudah mendengarkan cerita saya. Semoga sahabat kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk mengkonsumsi madu murni. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.